Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia. Oke, pada malam hari ini Lento Channel menayangkan spesial Hari Santri. Perihal Hari Santri Nasional Hari Santri 2023. Oke, pada malam hari ini kita mendatangkan narasumber lah atau talent Mas Asom ya. Mas Asom ya. Terima kasih Mas Asom telah Mas Asom hadir dan menyempatkan waktunya di Lento Channel. Di kantor pusat ya. Kantor pusat. Kayak Gus Idam mau kantor pusat. ST-nya lah. Dekengan kantor. Oke, nanti pada tanggal 22 Oktober kita semua para santri lah memperingati Hari Santri. Hari Santri. Dan bisa dijelaskan lebih dalam lah Kang tentang awal mula kok bisa disahkan, bisa dibentuk Hari Santri itu gimana Kang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hari Santri itu sudah disahkan ke Kepres nomor 15 tahun 2015 oleh Presiden, ditetapkan tanggal 22 Oktober itu diperingati Hari Santri. Nah, filosofi santri tersebut ada bahasa sastri itu. Sastri itu dari bahasa sastra yang di Hindu lah istilahnya. Jadi di Hindu itu istilahnya sastra itu sastri ya. Sastri itu membaca huruf. Jadi santri itu bisa membaca situasional. Jadi sekarang itu dikatakan santri. Nah, dulu itu zamannya masih agama Hindu sebelum disempurnakan Islam. Itu ada bahasa sastri yang bermakna membaca huruf. Nah, sekarang sastri itu istilahnya orang yang bisa mempelajari terkait mungkin keagamaan, Bhinneka Tunggal Ika, kepancasilaan, itu sudah dikatakan santri. Karena berkembangnya kemerdekaan, jadi santri itu meluas maknanya. Kita juga bisa santri, Masnya juga bisa santri, semua bisa dikatakan santri. Berarti bisa dibilang santri tidak hanya di pondok pesantren atau gimana gitu. Iya. Juga yang orang yang belajar agama itu juga dikatakan santri ya. Santri. Pembelajar ya. Iya, pembelajar. Orang jadi yang santri itu jiwa yang terdorong untuk hubul waton, cinta pada negara. Nah, jadi Al-Mahfurah Habib Lutfi bin Yahya itu sudah menerangkan bahwa santri itu bisa dimiliki setiap jiwa yang terdorong untuk mensukai, mencintai, menjunjung tinggi nilai Pancasilaan dan kebinekaan negara. Jadi itu sudah mencakup santri. Nah, jadi tidak hanya di kalangan pesantren gitu. Cuman nanti kita istilahnya santri itu nanti dibentuk untuk pengenalan tentang agama lah. bentuk karakter juga. Bentuk karakter. Enggak soal melulu belajar agama, metode ilmiah apa. Jadi santri itu sendiri terdongkraknya jiwa untuk mencintai negara, itu santri. Karena kita belajar juga istilahnya untuk suatu pengembangan ya. Kita sebagai orang istilahnya masyarakat yang di kalangan masyarakat Indonesia yang berbagai aspek yang kita harus kenali, harus kita pahami dan toleransi. Itu santri lah istilahnya. Ini yang sampan koyo tak sawang kok di wajah saya kok koyo santri gitu. Kuwi temenan kok. Oke, pemirsa. Sebelum lanjut mengenal siapa sosok Cak Asom ini siapa, yang belum subscribe, like, komen, monggo silakan di subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, monggo kita lanjut pembahasan santri itu apa. Ini saya mau tanya, santri sekarang itu untuk
tantangan itu apa? Tantangan zaman sekarang yang banyak teknologinya yang semakin Betul. canggih itu, kewajiban santri itu harus gimana ya? Kita Untuk sebagai rakyat lah ya istilahnya, rakyat. rakyat. Nah, tapi karena ini di hari santri, jadi santri itu dikembangkan untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kebinekaan kita. Nah, jadi istilahnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya harus dihargai. harus dihargai. Nah, untuk mengembangkan intelektualnya kita, ideologinya kita, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita buka YouTuber, kita berdiskusi terkait santri gitu kan. Jadi santri tersebut istilahnya merasa syukur terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita, yang juga di kalangan ulama-ulama seperti Pangeran Diponegoro itu sebagai jiwa yang dari pejuang, santri juga, pejuang dari santri. Nek zaman sekarang itu santri militan. Jadi kita kembangkan di dunia era globalisasi terkait dunia santri tersebut. Jadi kita sebagai orang yang menjiwai santri itu akan mengembangkan cara pikirnya. Oh, kita itu hidup di masyarakat, kita akan berhadapan dengan suatu yang berkembang, suatu yang akan berubah-berubah itu zamannya. Jadi kita kembangkan terus ya, kita sebagai penerus bangsa. Jadi agar kita tercipta merasa syukur. Jadi kita jiwa yang syukur itu akan mengenali negara yang benar-benar kemerdekaan. Seperti sekarang kita rasakan lah, bisa ngopi bareng. Wah, ini ya, udut bareng. Oke, Cak. Lah itu ngomong-ngomong, jenengan itu lulusan mana? Ini asli santri. Saya dulu nyantri. Beneran santri ya. Beneran santri, beneran. Saya dipanggil di sini karena metodenya metode santri. Metode santri ya. Lah itu jenengan itu monggo dulu pendidikan santrinya di mana pondok pesantrennya? Jadi saya perkenalkan, saya asli Kota Batang, Kota Batang. Tepatnya di Kecamatan Warongasem lah. Kecamatan Warongasem. Masih ikut Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, saya dulu istilahnya dibuang kok. Dibuang tapi didaur ulang. Oh iya, didaur ulang. Dibuang habis itu didaur ulang. Di kota kelahirannya Pak SBY, Pacitan, tepatnya di Termas. Tahun 2001 saya ditaruh di sana sama orang tua, tapi bukan berarti saya dijauhkan dari orang tua, tapi dibentuk karakter yang istilahnya biar nanti suatu saat belajar di sana itu mengembangkan cara untuk nanti bermasyarakat, untuk biar berkembang cara pikirnya, cara ideologinya. Nah, di sana itu dibentuk sistem pendidikannya dibentuk. Enggak melulu soal ilmu fikih, ilmu tauhid, tajwid gitu, tapi muamalahnya yang benar-benar diutamakan. Karena kita itu istilahnya nanti kita diterjunkan ke masyarakat lagi. Biar mengenai semua bidang biar enggak grogi lah istilahnya. Ini sebuah lingkup masyarakat yang banyak fenomena lah istilahnya. Lah jenengan mondok Termas niku berapa tahun, Kang? Saya mondok itu dari 2001 sampai 2007. Berarti sekitar 6 tahun gitu. 6 tahun saya belajar di sana itu ya, mengembang istilahnya pemikiran lah. Jadi ngaji, ngaji itu tidak harus ngaji Al-Quran, tapi ngaji jati diri. Nah, itu nanti dibentuk namanya santri. Nah, santri tersebut itu ada berbagai kegiatan di sana, dari sebelum subuh sampai menjelang dini hari, menjelang tidur
itu kegiatannya ya banyak. Istilahnya kita bisa ditelaah lah. Jadi pengembangannya di sana itu benar-benar diciptakan biar nanti kita itu kembali ke masyarakat itu yang sudah mapan. Nah, banyak sih istilahnya santri yang di kalangan masyarakat yang bisa di semua bidang, di bidang di kayak saya di bagian bengkel, medis, di bengkel bisa, di hukum bisa, di aparatur negara, kesatuan, ahli politik. Jadi di sana itu sudah dibentuk karakter sebagai santri. Makanya kita wajib bersyukurlah ada hari santri yang sudah disahkan presiden, ya kan? Kita wajib mensyukuri, ya, menikmati lah hasil perjuangan selama kita itu istilahnya belum dilahirkan. Nah, jadi sekarang sudah benar-benar menikmatilah hari santri dengan adanya hari santri di tanggal 22 Oktober ini. Lah ini tahun ini masih ada slogan Ayo Mondok itu enggak? Masih tetap ya? Masih tetap. Tapi sekarang kan kayaknya kan itu ya slogannya ganti itu? Saya lihat apa itu santri jihad santri jihad jayalah negeriku kayaknya itu Kang. Iya. Slogannya itu. Ya itu kadang namanya jihad itu kalau di dalam masyarakat itu ya, karena sekarang itu banyak yang yayasan mungkin istilahnya orang yang memahami suatu yayasan jihad itu enggak selalu perang, tidak harus perang, tidak harus bunuh diri, harus itu tidak. Jihad itu istilahnya gini. Jadi kita jihad itu meneruskan yang dulu belum ada. Jadi yang belum ada itu sekarang kita teruskan dengan keilmuan kita sesuai bidang ya. Sesuai bidangnya. Jadi kita itu misalkan di bagian medis kita ya kembangkan ilmunya, kita elektronik kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang bisa digunakan masyarakat itu. Nah itu setelah selesai mondok lah atau bisa dikatakan setelah pulang dari pesantren kan pasti kan pulang ke masyarakat. Iya. Nah, itu kan banyak dibicarakan lah di media, di televisi. Setelah tiba di masyarakat, setelah tiba di kampung halaman, santri tersebut itu bisa apa atau ngapain lah setelah di masyarakat gitu kan. Jadi santri tersebut itu kalau sudah keluar dari dunia pesantren itu ada istilahnya ya mungkin di wisuda lah. Nah mungkin di wisuda itu sudah mengenal banyak berbagai teori menghadapi fenomena yang akan terjadi di perkembangan zaman gitu. Jadi di situ nanti digembleng dari organisasi, dari kesenian, dari keterampilan. Jadi di pesantren tersebut itu dulu kan salafi ya namanya. Kalau sekarang salafi plus modern, milenial lah istilahnya. Kalau sekarang itu apa? Boarding school Pak. Boarding school. Nah, padahal itu bahasa Inggrisnya. Bahasa gaul lah. Bahasa gaulnya. Tapi kan tetap intinya itu kan mondok di asrama. Mondok di asrama. Jadi santri itu kalau sudah diterjunkan ke masyarakat, sudah keluar itu sekarang tidak kayak dulu. Istilahnya asing, tidak bisa mengikuti di masyarakat. Itu malah sekarang itu dikembangkan lagi. Bisa megang komputer, siaran radio, terus bisa otomotif atau mungkin bisa membuat YouTuber kayak gini. Nah itu jihadnya itu di situ, santri itu jihadnya di situ. Jadi bukan jihad yang istilahnya perang ya? Iya perang angkat sampai senjata ya? merugikan masyarakat, merugikan sama-sama manusia. Jadi kita jihadnya itu jihad benar-benar menguntungkan diri kita sendiri dan negara kita sendiri gitu. Berarti mungkin lebih tepatnya kan kayak kemarin kan sering ditanyakan santriku bisa apa? Nah, mulai saiki ganti santriku bisa ngopo-ngopo bisa ngopo. Multi talent lah itu. Multi talent. Santri iso apa bae. Nah, iki kan sekarang kan kemarin-kemarin di media kan ada berita beredar
bahwa di pondok-pondok pesantren itu apa namanya pengasuhnya atau ustadznya kan maksudnya asusila lah itu. Itu gimana caranya untuk mengatasi dan untuk memilihkan anaknya untuk masuk ke pesantren itu. Gimana cara milih pesantrennya? Soalnya kan orang tua kan juga pada takut bingung nggak jadi di pondok takutnya juga korban kayak gitu. Jadi kita sebagai orang yang istilahnya pengembangan, kita sebagai istilahnya penerus, kita nanti jadi orang tua, kita harus bisa milih lah, bisa memilah mana yang istilahnya pesantren atau yayasan yang bisa mengembangkan keilmuan anaknya dari aspek syariah, dari aspek apa namanya untuk mengenal dunia modernisasi. Jadi kita harus bisa memilah dari segi kepemimpinannya. Jadi kalau di kalangan kita itu di pesantren tersebut ada kiai. Nah, kiai itu dengan dasar sudah ditunjuk menjadi kutwah yang akan menjadi suatu pendidikan metodenya. Nah, kita harus bisa memilah kiai yang benar-benar karismatik, yang punya istilahnya santri yang benar-benar bisa meneruskan generasi-generasi yang selanjutnya, yang tidak ada istilahnya embel-embelnya suatu yayasan apalah istilahnya ya. Jadi santri itu harus benar-benar bisa melihat cara geografinya. Jadi kita nanti kalau ke anak dilihatkan geografinya si pesantren itu gimana, biar nanti kalau masuk itu tahulah ini metodenya kayak gini dan pengasuhnya yang kayak gini. Harus benar-benar bisa memilah, karena di apa namanya peraturan pemerintah tersebut kita ada Kemenak. Nah, kita Kemenak itu sebagai yang pengawas legalitasnya pesantren layak untuk itu enggak. Sekarang kan banyak itu yayasan ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar mungkin legalitasnya terdaftar lah Kemenak. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa memilah arah-arah yang nanti dituju untuk menjadi sebuah metode pendidikan lah. Makanya sekarang itu banyak yang kasus-kasusnya kayak gitu tuh sebenarnya itu juga mencoreng nanti nilai-nilai dari pesantren tersebut. Makanya kita sebagai orang yang lebih awam itu harus bisa memilah dari keakreditasinya betul lembaga yang diakui Kemenak. Itu ada istilahnya selebaran lah untuk memperyakinkan bahwa ini sebuah lembaga yang bisa mencetuskan itu istilahnya generasi-generasi yang benar-benar apa namanya mengutamakan syariatnya atau di kalangan sosialnya lah istilahnya. Lah ini apa untuk orang tua, untuk keluarga jangan bingung memilih pondok pesantren. Sekarang apa udah ada itunya ya Kang, udah ada apa datanya lah di Kementerian Agama terkait apa pondok pesantren yang udah diakui lah. Iya, udah diakui. Dan ngomong-ngomong kok ada itu apa kaos santri. Oh, dulu kamu nyantri gimana? Pesantren yang ditutup Kemenak ya, Pak? Ini saya bukan yang ditanyain bukan santri saya. Pesantren malah yang ditanyain ini. Hostnya malah kalau saya kan bukan santri Kak, tapi lagi belajar nyantri lah. Belajar nyantri. Kirain apa yang ditutup Kemenak. Oh iya. Sana. Yang di sana kota sana. Al apa itu namanya? Jadi, nah itulah kadang ada suatu yayasan yang apa namanya mengatasnamakan santri lah itu pesantren gitu. Pesantren. Tapi kita juga harus ya menghormati sebuah ketentuan dari pemerintah. Nanti apa istilahnya mau divakumkan atau dibubarkan atau dihancurkan itu kan terserah dari pemerintah ini. Karena kita sendiri ada lembaga yang benar instansi yang bisa memilah sumber dari apa metode pendidikannya yang untuk istilahnya bisa mengembangkan di dalam negeri ya maupun ya bisa
mempengaruhi dunia. Iya. Jadi bisa dikelola sendiri lah istilahnya. Ya kita sebagai rakyat itu harus bisa menilai lah mana yang istilahnya bisa digunakan untuk belajar. Dari segi sekarang itu kan apa ya istilahnya orang itu malah diserang apa namanya kita jiwa apanya itu ya kurang memahami itu kan, jadi kita terbentuk itu kan keras sama orang itu. Itu banyak yang di kalangan yayasan-yayasan yang masih dalam proses pemerintah itu kayak gitu. Bahaya lah istilahnya untuk di kalangan masyarakat tersebut. Lah itu santri sendiri itu kalau pendapat tentang yang pesantren keras itu gimana, yang kayak Pokoknya itulah itu yang kayak disebutnya radikal. Itu kok bisa terjadi kayak gitu, apa sistem pendidikannya apa gimana? Jadi kita kalau belajar di pesantren itu benar-benar kita mengarah ke uswatun hasanahnya Nabi kita Muhammad SAW, ya kan, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan ada orang yang dari mungkin dunia yayasan dunia yang keras, itu mohon maaf kita kan juga ya pengennya nutup Pak. Lah tapi diajarkan untuk saling istilahnya rahmatalil alamin. Rahmatalil alaminnya kita kan istilahnya udah diberikan contoh keteladanan Kanjeng Nabi yang bisa merangkul segala aspek dari kalangan agama-agama, juga bisa kita namanya diberikan suatu gambaran lah uswatunya Kanjeng Nabi kita. Nah di sisi lain kita juga bisa mempelajari dari berbagai yayasan atau organisasi yang dimana bisa menimbulkan gesekan di masyarakat kita. Jadi kita harus bisa benar-benar memilah, memilah. Dan biasanya kan juga apa, organisasi yang satu ini dengan yang ini tidak sesuai yang dipelajari. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, karena di hari santri kita bisa memberikan suatu gambaran bahwa santri itu bisa masuk di semua aspek, saling toleransi, saling kebinekaannya. Yang penting kita rukun bersatu. Jangan apa namanya, kayak santri ngendi, santri ngendi, jangan semua itu kan saling memilah lagi. Kita harus merangkul. Kita sama-sama tujuan yang sama, yaitu mencari ridhonya Allah ya. Jadi kita itu kembangkan dengan saling toleransi, itu sudah sangat wujud dari kemerdekaan. Itu apa Kang, kembali lagi ke hari santri kan. Kita kan akan apa namanya mendekati tanggal 22 Oktober ini Kang. Itu kan biasanya pada tanggal 22 Oktober itu ada kegiatan atau ada acara apa aja Kang itu biasanya Kang? Iya. Kalau di hari santri tersebut kita biasanya sih kalau yang sudah dijalankan itu ada kegiatan-kegiatan yang sosial, kegiatan bakti sosial, terus kegiatan yang bisa doa bersama kita. Kalau yang sekarang ini apa, gerakan 1 miliar sholawat Nariyah. Kalau untuk itu bagus itu, karena kita nanti terbentuk jiwa yang apa namanya mengikut uswatunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perilakunya sholawat. Karena kita semakin bersolawat, kita akan terbentuk hati nurani yang saling toleransi, saling menghargai, dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Kayak kemarin aja ya Kang, saya main ke daerah Banjar lah. Itu pas kalau nggak salah di daerah Wonotunggal. Itu ada kayak karnaval gitu Kang. Saya kan kaget Kang. Ini kan bulan Oktober. Iya. Kalau masih dibilang Agustus kan masih ada kemerdekaan Agustus gitu. Dan ini kan bulan Oktober, lanyong lewat kan. Ndelok spanduknya sih Kang, di Bono memperingati hari santri. Jadi di hari santri tersebut tuh sudah disahkan Presiden. Jadi kita wajib
istilahnya mengisi kegiatan tersebut. mengisi kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang istilahnya masyarakat bisa mengenal, yang istilahnya yang selama ini nggak apa tahu itu apa tanggal berapa 22 Oktober itu hari apa ini biar Iya, masyarakat tahu. ikut langsung lah terlibat dalam acara Hari Santri tersebut, yaitu diantaranya karnaval, bakti sosial, terus dikir bersama, doa bersama, diisi pengajian, biar nanti di situ itu istilahnya masyarakat bisa merasakan Hari Santri itu sebagai wujud kita syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa mendapatkan efek dari Hari Santri tersebut itu. Mengenang jasa para pejuang ulama dulu yang sudah memperjuangkan jihad revolusi. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Lah itu tercetusnya Hari Santri 22 Oktober itu resolusi jihad itu pemirsa. Iya. Nah itu jihad itu kayak gitu. Jadi jihad itu tidak dulu ya, jihad itu bangkit melawan penindasan, penjajahan. Kalau sekarang jihadnya ngebom Kalau sekarang itu jihadnya istilahnya bisa menahan hawa nafsu. Jadi jihad nafsu paling besar. Iya, jihad paling besar itu menahan amarah. Jadi kita itu kalau misalkan mungkin ada sekarang itu banyak yang fitnah-fitnahan itu di lewat media sosial, di berbagai sosmed lah ya. Jadi kita harus bisa menelaah lah mana yang bisa kita jadikan berita-berita nggak benar itu bisa harus itu sebuah jihad juga kita tangkal lah biar nanti tidak ada radikalisme di negara kita itu. Bisa diunjuk Rian kan? Kopi ini diunjuk kopi hitam ya. Dulu di pesantren ngopi nggak? Dulu ngopi. Cuman bedanya rokoknya yang kelinting. Kelinting ya? Itu boleh itu? Boleh. Oh, kalau biasanya kalau yang yang beda kurikulum kan nggak boleh, harus hafalan ini baru bisa ngerokok sih biasa. Ada yang kayak gitu kan? Nikmatul akli, ba'da to'am, wasurbu, yes, wa uduti. Bar maem, penak udut. Ngopi ya udut. Kok bahasa Arab ya. Dulu itu ada ceritanya, katanya rokok kan gini ya. Tapi kalau nggak udut juga nggak lana. Iya. Nggak lana katanya. Saya itu kan dulu kan banyak kan yang tanda kutip mengharamkan rokok itulah. Ya kalau dilihat dari segi kita itu ya kayak sunnah. Iya. Kalau kita mau dilakukan monggo, enggak enggak mau. makro ya. Yang suka rokok ya monggo. Ya enggak apa-apa. Ya ono sih sing ulama mengharamkan ono sing, tapi kan dulu itu ada ceritanya itu ya. Jadi masih kumpulan itu. Saya membaca artikel di di sana di Jawa Timur itu ada buku yang mengisahkan Mbah Khalil bin Ilyas ya. Bukan Bangkalan. Di Bangkalan. Di Bangkalan Madura. Lagi kumpul-kumpul ulama. Mbah Khalil itu keluar langsung itu saya ngerti ceritanya itu kan ulama-ulama kumpul untuk fatwa rokok itu haram apa enggak lah kan yang dimintai pendapat Mbah Yai Khalil. Oh berarti boleh rokok, emang lain nggak jadi itu. Nikmatu akli, nikmatu ba'da akli, sunnatu huduti. Berarti kan sunnah. Boleh dilakukan berarti. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting harus ngopi. Soalnya kalau nggak ngobrol, nggak udut. Kurang nikmat ya. Tapi ya. Tangannya nggak nyekel. Oke pemirsa, jadi pembahasan kita menarik untuk tema untuk Hari Santri untuk tahun ini. Mungkin untuk
sepatah dua kata sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari kita, ya nggak mengakhiri ya kapan-kapan kita sharing lagi kapan-kapan pemirsa ada ngaji bareng sama Kang Asom kalau ada waktu untuk ngajari ya. Mungkin bisa memberikan apa pesan untuk para manusia awam lah gitu. Manusia awam ya, anak-anak muda ini biar bisa apalagi di era sekarang Kang, di era apa banyak isu, banyak fitnah, di era digitalisasi gitu Kang. Ahlake kan cah saiki kan tata kramane ora duwe unggah-ungguh iki ya. Jadi kalau kita mengikuti zaman ya, di hari santri itu nanti kita akan merasakan istilahnya jiwa kita yang mencintai negara. Jadi mengenang suatu perjuangan di mana kita yang sebagai penerus. Nah, sebagai penerus kita sebagai jiwa yang muda, kita harus istilahnya mengedepankan lah kecintaan kita terhadap tanah air dulu. Kalau sudah mencintai tanah air, hubul waton minal iman. Nah, disitulah kita akan terbentuk iman. Makanya kita yang sebagai jiwa yang benar-benar nanti penerus bangsa, kita harus benar-benar bisa mensuri teladani dari pejuang-pejuang lah ya. Jadi pejuang kita itu yang sudah membuktikan sebuah kemerdekaan. Jadi kita teruskan dengan cara kita, yaitu di sisi lain untuk mengembangkan cara pemikiran kita dan menahan hawa nafsu gitu ya, yang terutama bisa menimbulkan gaya gesekan. Jadi saling respect lah perbedaan pendapat itu saling menghargai perbedaan pendapat. Karena kita itu sebagai manusia yang penuh istilahnya banyak yang salah itu. Kalau kita tidak menciptakan rasa syukur kita terhadap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, kita akan istilahnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid. Nah, syukur kita itu diciptakan. Maka kalau tidak syukur maka akan siksa yang pedih, mendapat siksa yang pedih. Ujian yang di negara yang akan lebih panjang lah. Makanya kita perlu bersyukur dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Positif, kita membagi wawasan lah. Tapi kan lewatnya bukan lewat secara langsung ceramah ya. Tapi kita berdiskusi lah terkait masalah santri, masalah pembelajaran yang kita nanti kita kedepankan apa itu. Pembahasan malam hari ini menarik Kang. Menarik apa? Menarik, nanti diolor lagi. Tarik ulur lah itu. Sebelum kita tutup pembahasan pada malam hari ini Kang, mungkin ada harapan atau keinginan lah di hari santri nanti Kang. Ya, harapannya sih saya sebagai sama-sama kita penerus ya. Kita harus bersyukur sangat-sangat bersyukur ya terhadap ya negara yang sudah punya kemerdekaan, yang benar-benar punya kepemimpinan yang sudah memberikan suatu kemudahan untuk kita menjalankan kegiatan-kegiatan yang kita mungkin dianggap positif. Jadi istilahnya kayak pengajian, kayak kita beribadah, kayak kita keadaan kayak gini, kalau dalam keadaan yang tidak merdeka kita juga was-was. Contoh misal itu yang daerah konflik, kita mau sholat takut dibom, takut dirudal. Bersyukur kita hidup di Indonesia itu harus aman. Bersyukur ya, bener-bener loh jinawi lah istilahnya. Sholat pena, goyang pena, orang rudal jatuh. Dewe kayak ngopi nang lensa, weh rudal. Oh iya, semua. Kopinya ditinggal. Kang, makasih Kang. Ya, sama-sama. Monggo yang nutup yang pecinan. Untuk para pemirsa Lento Channel, untuk para penonton setia ngosak ngasih lah terutamanya. Mari kita sukseskan dan mari kita rayakan Hari Santri Nasional dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur lah. Mari kita sebarkan nilai-nilai positif, kita isi Hari Santri dengan hal-hal yang kegiatan yang positif gitu ya.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.